warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya coba lihat di sekitar kamu, di kelompok kamu, apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Baik, Pak Guru catat ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Amanda. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar apa? Ya, untuk PPKN kita sudah belajar Pancasila, simbol sila yang pertama ya. Simbol sila pertama dan makna sila pertama, dan juga cara-cara sikap pengamalan pada sila pertama ya. Oke, selanjutnya hari ini setelah menyimak video dan membaca cerita, hebatnya dokter kami, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Kedua, setelah membaca cerita, peserta didik mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Ketiga, setelah membaca teks dan menyimak video, peserta didik mampu mengaitkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan tepat. Keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mendesain ide kesepakatan kelas agar di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan benar. Baca koran bekas, bahkan kemasan bekas, diterima oleh Dokter Ana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Ana orang mengatakan itu tidak mungkin. Yang lebih berterus terang mengatakan kamu di makanya lahirlah sebutan Dokter Milat bagi saya. Kapal berhasil saya beli. Siapa nama dokternya dulu? Dokter Li Hermawan ya. Dia adalah seorang dokter ya yang rela menjual apa? Rumah. Pinter. Menjual rumahnya, menjual barang-barang yang bisa dijual oleh dia untuk membuat rumah sakit. Ya, rumah sakit apa namanya? Apung. Pinter, rumah sakit apung ya. Ya, itu dia mengabdi untuk masyarakat yang berada jauh dari Hermawan tersebut ya. Apapun nanti cita-cita kalian, tetap harus punya moral yang mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai ya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai mempunyai makna seperti itu. Ya, jadi kita harus bersatu saling menguatkan. Itu adalah salah satu ya pengamalan sila.
Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat bahasa. Ya, sifat dadu tidak mencerminkan sikap sila yang kedua. Harusnya bagaimana? Sikap sila kedua harus saling menghargai. Kau usah perlu time ya, takut nggak muat. Dari sinilah. Ini kan ada halaman ya kan? Nah. Maju ke depan, di sini biar kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Depresikan dua gambar di bawah ini. 1. Menjenguk orang sakit. Menjenguk siswa sakit atau orang sakit merupakan implementasi sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan nilai-nilai sikap yang harus diajarkan di sekolah, yaitu sikap peduli antar sesama. Gambar 2. Orang melaksanakan kerja bakti adalah pengamalan sila kedua Pancasila kepada di masyarakat. Setelah sehabis membaca teks hebatnya dokter kami, silakan isi tabel di bawah ini. Sikap dari Dr. Rana, tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa kehendapan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Suka menolong. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat mengobatkan tanpa harus mengeluarkan uang dari seorang Dr. Rana. Kita belajar bahwa ketika kita bekerja harusnya bermanfaat bagi orang lain. Jika tidak ada yang ditanyakan, nah kita beri kesimpulan pelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Rifki, oke. Silakan Rifki. Coba. Hari ini kita sudah belajar mengenai Dr. Rana yang menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasinya sebagai dokter. Kita juga belajar mengenai simbol dan pengamalan sikap pada sila kedua Pancasila dan membuat kesepakatan kelas untuk diterapkan di kelas. Kesepakatan kelompok. Terima kasih ya sudah menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini Rifki. Satu lagi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Naila. Saya sangat senang belajar hari ini karena adanya tampilan-tampilan gambar dan video yang menarik. Saat pembelajaran, saya juga senang karena adanya diskusi, membuat kesepakatan kelompok dan presentasi kelompok. Terima kasih Naila sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ya, cukup ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Gimana? Cukup senang? Oke, senang ya. Terima kasih pada anak Bapak kelas 4C sudah menyimak pembelajaran yang Bapak berikan dari gambar-gambar, dari video ya. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Coba tepuk semangat. Nah, luar biasa ya, semangat sekali kelas 4C ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Selanjutnya, sebelum kita berdoa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari sama-sama kita baca
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melanjutkan untuk belajar, coba lihat di kelompok kamu apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Baik, Amanda, Sabrina, dan Mesia. Apa? Coba. Ya, materinya tentang apa, Atara, kemarin? Pancasila keberapa? Sila kedua. Lalu ada apa lagi kemarin? Belajar? Sikap dari siapa? Iya, sikap dari Dokter Ana yang sangat baik ya. Nah, kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan, saya akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah menyimak slide dan video, lalu membaca teks, peserta didik mampu menilai unsur cerita, pesan moral, berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, peserta didik mampu menyajikan pendapat pribadi tentang unsur cerita dengan benar. Ketiga, setelah menyimak slide dan video, peserta didik mampu menguraikan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan keempat, setelah menyimak slide dan video, peserta didik mampu menganalisis masalah terkait dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Saya sudah membentuk kelompok ya. Ada berapa kelompok? 6 kelompok. Dan saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan Makau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut. Beringin. Apa bunyinya sila ketiga? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa, Adit? Persatuan Indonesia. Ya. Sila ketiga yaitu dengan lambang pohon beringin dan bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak bagaimana caranya mengamalkan sikap-sikap dari sila ketiga? Ayo, ada yang tahu? Sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar pengamalan sila bersifat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini simbol atau merini. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama. Jupiter, bagaimana? Venus, Merkurius, bagaimana? Fadil, sudah? Hari ini saya dari kelompok Saturnus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah membaca teks Taman Bermain yang Hilang, silahkan tulis pesan moral dari cerita tersebut. 1. Kerusakan hutan bakau dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan rusaknya pantai yang penebang. Upacara merupakan contoh pengamalan sikap pada sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, upacara menjadi satu di antara cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, kegiatan ini juga Harus diteruskan ya. harus Lanjut, yang kedua. Piket kelas diartikan sebagai kegiatan bersih secara kolektif yang dilakukan oleh beberapa regu siswa untuk mencapai tujuan bersama lewat piket kelas. Tanpa disadari, kamu sebenarnya sedang melatih kerjasama. Kita hari ini sudah belajar mengenai sikap-sikap moral dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Kita juga belajar mengenai simbol dan pengalaman sila ketiga dalam Pancasila. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Nizam. Yang ingin menyampaikan refleksi pelajaran hari ini? Oke, Naura. Refleksi pertemuan 2, saya sangat senang belajar hari ini karena adanya tampilan-tampilan gambar dan video yang menarik saat pembelajaran. Saya juga senang karena adanya diskusi dan presentasi kelompok. Sudah?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang duduknya paling rapi nanti pulang duluan.